Alhamdulillah setelah 2 tahun tidak bisa berangkat ke Tanah Suci, jamaah Indonesia tahun ini bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Dari sisi penyelenggaraan ibadah haji ini dianggap membaik kualitas layanannya. Ini diakui oleh anggota DPR maupun Menteri Agama sendiri menyatakan bahwa layanan haji sekarang sudah membaik. Walaupun kita patut apresiasi peningkatan layanan tadi, tapi kita pun mesti tetap mengawasi agar penyelenggaraan ibadah haji ini tidak bermasalah seperti tahun-tahun sebelumnya, baik itu dari sisi keuangan maupun dari sisi pelayanan. Pertanyaannya, di mana saja sih titik-titik rawan yang mesti kita awasi? Yang paling utama itu di BP atau biaya perjalanan ibadah haji. Kalau dulu namanya BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji ini ditentukan komponen-komponen biaya yang mesti dibayarkan oleh calon jamaah haji. Nah, misalnya tahun ini pemerintah mengumumkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji atau biaya perjalanan ibadah haji, biaya langsungnya itu sekitar Rp39.800.000. Umumnya masyarakat menganggap itu adalah biaya haji. Sehingga kelihatannya biaya haji kita jauh lebih kecil dibanding biaya haji negara-negara yang lain. Padahal ada komponen yang lain di luar yang biaya langsung yang ditanggung oleh jamaah atau direct cost, itu namanya biaya tidak langsung atau indirect cost. Tahun ini indirect cost-nya sekitar Rp41 juta. Nah, pertanyaannya, indirect cost ini yang nanggung siapa? Sebenarnya yang menanggung indirect cost atau biaya tidak langsung ini adalah jamaah juga. Dari mana? Dari bunga setoran awal calon jamaah haji yang sekarang antriannya sudah sangat panjang. Bisa lebih, bahkan di beberapa tempat lebih dari 30 tahun. Jadi bunganya dipakai untuk mensubsidi biaya penyelenggaraan ibadah haji. Justru titik rawannya ada di sini. Karena diambil dari uang bunga dan banyak jamaah haji juga yang tidak tahu, potensi-potensi penyimpangannya cukup besar. Misalnya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ya bisa kita sebut sebagai pemborosan atau kegiatan-kegiatan yang mestinya tidak perlu tapi kemudian dianggarkan. Kita lihat aja komposisinya. Biaya tidak langsung jauh lebih besar dibanding biaya langsung. Ini yang mesti kita kritisi. Kita mesti tanya apakah komponen-komponen yang diusulkan oleh pemerintah dan besarannya ini memang perlu. Kalaupun perlu, apakah harus sebesar itu? Misalnya soal honor, kalau dulu sebelumnya ada biaya image building dan lain sebagainya. Ini yang mesti dikritisi baik oleh jamaah haji, calon jamaah haji atau kita semua masyarakat. Yang kedua yang mesti kita awasi adalah pengadaan-pengadaan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji atau perjalanan ibadah haji. Nah, pengadaan ini sebagian besar memang di Arab Saudi. Untuk apa? Untuk catering, untuk pemondokan, untuk narkoba atau transportasi darat. Ada komponen yang lain, komponen transportasi, khususnya pesawat, biaya komponennya bisa sampai 40% dari total biaya perjalanan ibadah haji. Lalu juga ada komponen pengadaan di dalam negeri, gitu ya, misalnya konsumsi atau pemondokan sebelum jamaah berangkat ke Tanah Suci. Nah, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, pengadaan-pengadaan ini banyak yang mencurigakan. Misalnya catering, hasil audit BPK di tahun-tahun sebelumnya, ada temuan misalnya biaya catering yang dibayarkan oleh kita jauh lebih mahal. Padahal jumlah jamaah kita jauh lebih banyak, sehingga sebenarnya posisi tawarnya mesti jauh lebih kuat. Karena belinya banyak, mestinya jauh lebih murah. Begitu juga dengan pemondokan. Sebelum-sebelumnya pemondokan kita banyak dikeluhkan karena jauh dari Masjidil Haram begitu, sehingga butuh waktu, butuh effort yang lebih gitu ya, bahkan membuat susah jamaah untuk bisa beribadah langsung di depan Ka'bah. Ini juga yang sering kali dikritisi oleh teman-teman yang selama ini mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Kalau bisa belajar dari negara-negara yang lain, pemondokan ini mereka biasanya kontrak jangka panjang. Nah, di kita kerap kontraknya kontrak jangka pendek. Padahal penyelenggaraan ibadah haji ini kan akan terus dilakukan sampai kiamat.
Ini yang saya kira mesti dikritisi pengadaan terkait dengan pemondokan. Yang lain juga soal living cost, terutama selisih kurs antara dolar yang dibayar oleh jamaah ke real yang akan diberikan kepada jamaah di Arab Saudi. Yang ketiga yang harus juga diawasi adalah uang bunga setoran. Ini kan sekarang pemerintah sejak beberapa tahun yang lalu membuka sepanjang tahun pendaftaran biaya haji. Ya, impact-nya antriannya makin panjang. Terus memanjang gitu ya, dan salah satu yang perlu dikritisi, ini bukan cuma antriannya panjang, tapi juga uang yang dikumpulkan dari calon jamaah haji juga makin besar. Nah, pertanyaannya, bunganya berapa? Walaupun memang kemudian digunakan untuk apa, antara lain untuk indirect cost. Kalau belajar dari Malaysia misalnya, uang calon jamaah haji ini memang diberdayakan gitu ya, sehingga keuntungannya dikembalikan kepada calon jamaah. Nah, di kita uangnya digunakan untuk apa? Dan saya kira calon jamaah yang sekarang antri bisa menanyakan ini gitu ya. Wah, punya hak untuk tahu uangnya digunakan untuk apa atau untuk siapa. Nah, kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya, ada masalah di tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya jauh lebih rendah dibanding tingkat suku bunga yang ada di pasar. Nah, kita mesti pastikan apakah tingkat suku bunganya sekarang lebih kecil atau lebih tinggi dibanding atau rata-rata sesuai dengan nilai pasar. Lalu yang perlu dikritisi juga adalah Siskohat atau sistem komputerisasi haji. Ini kan karena panjang, antrian makin panjang, mestinya kan urut kacang. Jadi siapa yang duluan mendaftar dia akan duluan berangkat. Nah, kadang-kadang pemerintah Arab Saudi kan memberikan kuota tambahan. Nah, pertanyaannya, kuota tambahannya ini apakah disesuaikan dengan urut kacang atau diberikan privilege ke orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu? Ini bukan bermaksud suudzon ya, tapi kita mesti cek supaya adil, karena semua orang antrinya cukup panjang, semua orang ingin cepat-cepat berangkat, semua orang antri yang cukup panjang agar bisa berangkat haji. Itu beberapa titik rawan yang mesti kita awasi gitu ya, karena kalau kemudian masalah-masalah ini muncul, ini kan efeknya akan secara langsung mengganggu calon jamaah atau jamaah haji dalam beribadah gitu ya. Ketika catering masalah, pemondokan bermasalah, jamaah tidak bisa khusyuk menjalankan ibadah haji. Nah, ada titik rawan yang lain ya. Memang ini agak sedikit jauh dari Kementerian Agama walaupun berhubungan. Ini terkait dengan temuan-temuan pungutan liar oleh KBIH atau kelompok bimbingan ibadah haji. Calon jamaah haji kita memang banyak yang baru pertama kali naik pesawat, baru pertama kali ke luar negeri, gitu, sehingga butuh bimbingan. Walaupun sebenarnya ini tugas Kementerian Agama untuk membimbing mereka, melatih mereka, termasuk melatih manasik. Hanya di lapangan, terutama di daerah-daerah, di kampung-kampung, calon jamaah kadang-kadang merasa akan lebih nyaman kalau bergabung dengan KBIH. Nah, masalahnya adalah kerap KBIH menjadikan jamaah ini sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Mereka kadang mematok biaya yang cukup besar, bahkan tidak hanya sekali. Dalam laporan yang kami terima, ada juga jamaah yang selain membayar dari awal, mereka juga diminta pada saat ada kegiatan di Tanah Suci. Bahkan pada saat mereka pulang, untuk biaya-biaya tambahan untuk angkat koper dan lain sebagainya dibebankan juga kepada jamaah atau diminta kepada jamaah. Ini akan menjadi salah satu biaya tinggi dalam penyelenggaraan ibadah haji, gitu ya. Apalagi sekali lagi banyak jamaah yang tidak tahu, dan ini tugas Kementerian Agama untuk menertibkan ini. Karena itu terkait dengan KBIH ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama, terutama agar memastikan jamaah tidak jadi objek pemerasan KBIH. Pertama adalah menertibkan KBIH. Ini memastikan agar tidak ada pungli-pungli. Kalaupun mereka mematok biaya kepada calon jamaah, biayanya dengan biaya-biaya yang wajar. Apalagi kalau kemudian Kementerian Agama bisa merekrut mereka, gitu ya, orang-orang yang selama ini mengelola KBIH menjadi bagian dari penyelenggara ibadah haji, sehingga jamaah tidak lagi mengeluarkan biaya untuk manasik atau pendampingan di Tanah Suci. Nah, sekarang kita sudah tahu titik-titik rawannya ada di mana saja. Apa yang sekarang kita bisa lakukan? Pertama, ya kita mesti kritis
terhadap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama. Di titik-titik rawan tadi atau terkait dengan hak-hak jamaah mesti bisa kita tanyakan. Atau kemudian jamaah ketika menjalankan ibadah haji menemukan masalah terkait dengan pelayanan, jangan buru-buru menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ketika ada masalah catering atau masalah pemondokan, jangan anggap ini kan kalau jamaah haji di kita ketika ada masalah biasanya akan menyalahkan diri sendiri. Oh, ini ketika di Indonesia banyak dosa sehingga langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan-jangan ini bukan kesalahan jamaah, ini kesalahan dari Kementerian Agama. Jadi mesti kritis. Jadi ketika ada layanan yang buruk, jamaah jangan segan-segan untuk komplain supaya mereka bisa ibadah dengan baik. Nah, yang kedua dari sisi Kementerian Agama, kementerian mesti walaupun sekarang terus membaik, harus tetap terus berbenah. Baik itu Kementerian Agama maupun Badan Pengelola Keuangan Haji mesti terus meningkatkan kualitas layanannya khususnya kepada umat atau kepada jamaah maupun calon jamaah. Nah, karena pengalaman beberapa kali terjadi praktik-praktik penyimpangan, kementerian mesti memulai membenahi sistem, memperkuat tata kelola, termasuk menerapkan sistem anti korupsi atau menerapkan sistem anti penyuapan, gitu ya. Karena ini penting, gitu ya, supaya Kementerian Agama bisa memitigasi masalah yang pada akhirnya masalah finansial atau masalah keuangan, masalah tata kelola, pada akhirnya imbasnya adalah pelayanan kepada jamaah menjadi tidak baik sehingga jamaah tidak bisa beribadah lebih khusyuk. Yang penting juga audit Siskohat supaya kita tahu sistem ini tidak diakali sehingga orang antri bisa lebih fair. Ya, mereka percaya bahwa yang pertama daftar dia yang berangkat duluan, bukan kemudian ada orang-orang yang menyerobot antrian dengan mengotak-atik Siskohat gitu ya. Jadi audit Siskohat ini penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dalam hal ini calon jamaah maupun jamaah haji kepada pemerintah, wabil khusus Kementerian Agama. Yang lain adalah supaya potensi penyimpangan dalam pengadaan khususnya misalnya pemondokan, pemerintah, Kementerian Agama penting juga untuk mempertimbangkan membuat kontrak-kontrak jangka panjang, ya, khususnya terkait dengan pemondokan. Pemerintah bisa mencontoh negara-negara yang lain yang membuat semacam perkampungan Indonesia di Arab Saudi, sehingga tidak lagi potensi-potensi penyimpangan pada saat pengadaan ini terjadi, gitu ya. Karena sebelumnya, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, pengadaan pemondokan dianggap kemahalan, gitu ya. Dianggap di atas rata-rata biaya pemondokan yang real di Arab Saudi. Dengan jumlah jamaah kita yang paling banyak sedunia, posisi tawar Kementerian Agama jauh lebih kuat. Kementerian Agama bisa saja memanggil para pemilik pemondokan, pemilik hotel ke Indonesia atau Kementerian Agama ke sana untuk kemudian quote unquote dibuat bidding. Gitu ya. Jadi dibuat kontrak jangka panjang supaya kita tidak lagi sibuk mencari pemondokan yang kemudian ternyata bisa kita kalah oleh negara lain bisa dapat tempat-tempat yang jauh lebih dekat dibanding kita gitu ya. Jadi saya kira itu juga penting. Termasuk yang terakhir adalah membuat mekanisme pengaduan gitu ya. Jadi Kementerian Agama juga punya kewajiban untuk melakukan edukasi kepada calon jamaah supaya tadi jangan sedikit-sedikit ketika ada masalah yang disalahkan jamaah sendiri atau Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mesti juga diedukasi komplain terkait dengan pelayanan tidak akan ada hubungannya dengan status haji jadi haji mardut atau haji mabrur begitu. Karena selama ini kan banyak jamaah yang tidak mau komplain gitu ya terkait dengan pelayanan kalau buruk, mereka takutnya ya kalau komplain mereka tidak mensyukuri gitu ya. Kalau komplain mereka dianggap berpotensi menjadi haji mardut gitu ya. Jadi ini penting Kementerian Agama untuk mengedukasi dengan membuat mekanisme pengaduan yang memungkinkan jamaah termasuk calon jamaah untuk melaporkan ketika ada masalah gitu ya, baik itu dalam pelayanan di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Nah, langkah-langkah tersebut bisa menjadi jalan bagi Kementerian Agama untuk memperbaiki kualitas pelayanan, juga menjadi jalan agar jamaah haji kita bisa beribadah dengan khusyuk sehingga mereka bisa menjalankan rukun Islam yang kelima dengan baik dan pulang menjadi haji yang mabrur.